Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rimitri Valia Ramage dengan NIM 2451 103071111014. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 dengan judul eksplorasi nilai-nilai moral dalam cerita-cerita anak dalam Al-Qur'an. Di sini saya akan membahas bab 1 dengan latar belakang adalah Al-Qur'an bukan hanya berisi petunjuk ibadah dan hukum, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa mengandung pelajaran yang berharga dengan kejujuran, rasa hormat. Cerita-cerita ini menjadi sarana yang efektif untuk pendidikan yang berkarakter, terutama bagi anak-anak. Dengan contoh-contoh dari kehidupan Nabi, anak-anak dapat mempelajari untuk mengembangkan pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Pendidikan moral melalui kisah-kisah Al-Quran dapat membantu pembentukan karakter yang mulia, memberikan dasar nilai kokoh yang menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya saya akan membahas bab 2, yaitu eksplorisasi nilai moral dalam cerita-cerita anak di Al-Quran bertujuan untuk menggali pesan moral yang terkandung dalam kisah-kisah Nabi dan tokoh-tokoh Islam dalam pendidikan anak. Nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, kesabaran, dan kasih sayang dapat diajarkan melalui cerita-cerita ini. Sejak awal sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW sudah menggunakan cerita untuk mengajarkan moral. Pada abad ke-20 sampai ke-21, penelitian semakin menekankan pengguna cerita Al-Quran untuk mendidik anak-anak dalam membentuk karakter yang baik. Tantangan modern seperti pengaruh budaya luar dan teknologi membuat pentingnya metode relevan dalam mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak semakin diperhatikan. Pendekatan naratif, tematik, visual, dan multimedia menjadi strategi efektif dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada anak-anak serta mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Zena Zalia dengan NIM 2451103007111036. Di sini saya ingin membahas tentang bab 3 yang berisi hasil dan pembahasan. Identifikasi nilai-nilai moral dalam cerita-cerita anak dalam Al-Quran. Contohnya, kisah Nabi Yusuf yang tetap sabar meskipun menghadapi berbagai cobaan seperti dihianati oleh saudara-saudaranya dan dipenjara tanpa kesalahan. Yang kedua, ada kejujuran. Contoh kisah Nabi Musa yang selalu jujur dalam setiap tindakannya, termaksud saat menghadapi Firaun dan membela kaumnya. Yang ketiga, ada pengampunan. Contoh Nabi Yusuf yang memaafkan saudara-saudaranya setelah mereka menjualnya sebagai budak, menunjukkan kepentingan pengampunannya dalam kehidupan. Yang keempat, ada ketaatan. Itu contoh Nabi Ibrahim yang menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan kesetiaan untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk pengabdian dan kepatuhan. Terus yang kelima, ada keberanian. Itu contoh Nabi Musa yang berani menghadapi Firaun dalam menuntut kebebasan bagi kaumnya. Dan keenam, ada keadilan, dengan contoh Nabi Sulaiman yang dikenal dengan kebijaksanaannya dalam memutuskan perkara. Dan yang ketujuh, ada keteguhan hati. Contoh Nabi Nuh yang tetap teguh dan menyampaikan pesan Allah meskipun ditolak oleh kaumnya, dan menunjukkan pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adrian Firmansyah. NIM saya 24511071111021. Dan saya akan menjelaskan tentang bab 4, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu kesimpulan. Cerita-cerita dalam Al-Quran memainkan peran penting dalam pendidikan moral anak-anak. Kisah-kisah Nabi dan tokoh-tokoh Islam mengandung nilai-nilai moral seperti kesabaran, kejujuran, pengampunan, ketaatan, keberanian, keadilan, dan keteguhan hati. Cerita-cerita ini membantu anak-anak belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Selain itu, cerita-cerita ini efektif sebagai sarana-prasarana pendidikan moral karena anak-anak lebih mudah memahami dan mengingat pesan moral melalui cerita yang menarik. Yang selanjutnya itu ada saran. Pengembangan pendekatan pembelajaran itu gunakan metode yang menyenangkan dan interaktif seperti drama, permainan, dan media visual untuk meningkatkan pemahaman anak terhadap nilai-nilai moral. Yang selanjutnya itu
pendekatan tematik. Kelompokkan nilai-nilai moral berdasarkan tema tertentu untuk membantu anak-anak lebih mudah dan memahami nilai-nilai tersebut. Penerapan yang selanjutnya itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kesempatan bagi anak-anak untuk mempraktikkan nilai-nilai moral dalam kehidupan nyata melalui diskusi dan refleksi. Yang selanjutnya itu ada penyesuaian dengan konteks sosial dan budaya. Sesuaikan pendidikan moral dengan tantangan dan realitas sosial anak-anak masa kini, termasuk pengaruh media sosial dan perubahan sosial budaya. Yang selanjutnya itu yang terakhir itu kolaborasi antara pendidik dan orang tua. Kolaborasi yang erat antara pendidik dan orang tua sangat penting untuk mendukung pendidikan moral anak dengan memberikan contoh konkret dan melibatkan anak dalam diskusi moral di rumah. Terima kasih.